Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia teruntuk untuk mata kuliah keterampilan berbicara dialog yang diampu oleh Bapak Surya Darusantoso. Kali ini kita akan melakukan podcast dengan Mas Muhammad Septian Adi Wijaya atau yang sering dikenal dengan Tian Rakyat Kecil. Nah, di sini saya bersama dengan rekan saya yakni Mas Dimas dan saya sendiri yakni Arini dan teman saya sebagai videografer yakni Mbak Amel dan teman saya sebagai editing yakni Mbak Lupa. Oke Mas Tiani, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Oke, sebelumnya nih mau tanya nih, kenapa sih dipanggil Tian Rakyat Kecil? Rakyat kecilnya itu apa tuh filosofinya? Ya dulu awalnya saya ikut demo Mas pas awal semester itu. Nah, kebetulan saya mewakili rakyat Purworejo itu Mas. Dari demo itu saya sering dipanggil rakyat kecil. Nah saya itu mewakili itu pas demo itu. Ya. Berarti asal usul rakyat kecilnya itu karena Mas Tian ini mewakili suara rakyat kecil Purworejo. Iya itu. Apakah kita harus berdiam saja melihat semua ketidakadilan yang ada? Dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan. Tadi itu Mas dulu usia berapa tahun? Dulunya ya. Ya, Dulu 19 tahun Mbak. konten. Iya. Oke Mas Tian, tanya lagi nih, awal-awal konten tuh gimana nih respon netizen di dunia maya itu kan Iya. kita nggak bisa nebak nih gimana. Yang pro dari yang konten Ya gimana? gimana tuh? Ya biasa netizen itu ya. Ya. Biasa aja sih Mas. Ya. Awalnya kan kemarin tuh saya ikut jatuh jotos. Nah saya ikut jatuh jotos kalah tapi Mas, Oh, tapi dihujat netizen rumahnya. bisa. Iya dihujat terus kalah, netizen bilang kalah. Saya biasa aja lah Mas, biarin. Berarti netizen itu ibarat bumbu dapur ya. Iya. Nah, bumbu dapur perkontenan gitu ya. Iya biasanya cuman hujat doang gitu. Hujat. Tapi Iya. itu malah jadi semangat Mas Tian gitu ya. Iya. Buat terus mengonten. Tian, dengar kemarin Mas Tian ini di Saduk Jotos ya? Iya Mas, di Saduk Jotos. Bisa diceritain nggak itu? Gimana kok bisa sampai ke Saduk Jotos? Awalnya dulu saya edit video itu Mas, edit video tentang nge-gym itu dulu sama Teguh Steel. Awalnya dulu iseng-iseng aja sih Mas, terus dilalah yuk dipanggil sama artis juga. Ya. Langsung dipanggil sama Bondan ya? Iya.
Mas Tian itu alamatnya di mana ya? Saya alamatnya di Pakem Gebang, Mbak. Ya, Oke. bagian pelosok. Bikin pelosok. Iya, pelosok gunung. Tapi sudah berkelana itu. Iya, Berkelana sana sini. iya, luar sana sini. Oke, sebelumnya pendidikannya itu di mana aja? Sebelum di Universitas Muhammadiyah Purworejo ini. Ya, dulu saya SD-nya di SD Salam, Pasti salah. Kecamatan Gebang. SMP-nya? SMP-nya di MTS 3 Purworejo. MTS Loado. SMA SMA, apa SMK? SMA, SMA mana? SMA 5 Purworejo. Mas Tian, mau tanya nih, mohon maaf agak sensitif ya. Ya, Mas Tian ini kan dengan kondisi yang bisa dibilang maaf disabilitas. Apakah di waktu SD, SMP atau SMA hingga perkuliahan itu ada melakukan bullying enggak? Karena dengan kondisi Mas Tian ini yang berbeda dari orang lain. ya dulu sering dibully Mas ya, Mas. Sering Pas malah. waktu SD itu pernah saya Pernah ya dibully. dipukul biar zaman apa istilahnya dulu sering-sering bully-bully gitu. Oh, Ya, ya pas waktu SMP MTS juga sama. mungkin yang mereka kira itu bercanda tapi itu malah jadinya bullying gitu ya. Iya itu, Bedanya kelewatan. ya Shock atau drop itu karena sering dibully sama teman-teman? Enggak. pernah sih Mbak. Pas waktu SMA ya juga pernah. Dulu pas waktu SMA itu dihina sama teman-teman. Hina seperti apa gitu? Ya seperti kayak diejek gitu, dicaci maki gitu lah. Ya, terus saya sampai mentalnya down itu Mbak. Oke. Ya, Gimana nih cara Mas Tian untuk menaikkan mentalnya Mas Tian ini yang dulu itu sering dibullying terus hingga sampai sekarang gimana? gimana? Gimana menaikkan mentalnya? Ya dulu pas waktu pas lulusan SMA itu dulu kan dulu saya di apa menengah lah istilah Oh, ya pas apa habis lulus SMA terus saya enggak kayak gitu lagi. udah nggak dibully lagi. Iya. Berarti Mentalnya sudah udah membaik lah ya, sekarang udah ya mulai sekarang. ya. Oke. Mas Tian, eh, awal ngonten nih di umur berapa? 19 tahun kan ya? 19 tahun. Jadi pas sejak SMA Oh, SMA ya? Iya. Di waktu SMA. Untuk persiapan awal Mas Tian ngonten nih, apa? Pas dulu tuh. Belum belum seperti sekarang ini. oh baru seperti sekarang. Ya, dulu. Ya dulu saya Menyiapkan apa? menyiapkan apa dulu HP saya tuh apa ya masih Android Mas. Oh, masih Android. Ya apa iseng-iseng aja, Iseng-iseng. iseng-iseng buat konten apa daerah Purworejo. Ya Purworejo lagi ceritanya. Nah terus langsung rame nih Mas, followernya naik itu. Pelan-pelan dulu buat konten itu. Berarti ini Mas Tian awal ngonten itu karena ingin coba-coba ya. Ya, Coba-coba ternyata sukses alhamdulillah ya. Berarti Iya. rezekinya di situ. Ya, Oke. Jadi dulunya tuh pernah cita-cita jadi vlogger tuh, YouTuber. Oh, gimana? ya. Dulunya saya ingin jadi YouTuber juga, Mbak. Oh, berarti Ya, cita-cita dari dulu ya berarti. Ya, ingin jadi artis juga. Ya. Seringnya kontennya di mana? Media sosial apa? Instagram atau TikTok atau di YouTube gitu seringnya? Seringnya kan saya punya 2 akun ya, Mbak. Yang satu Oke. akun pribadi. Mm. Yang satu akun pribadi itu apa tinju-tinju isinya. Ya. Kalau yang keduanya Purworejo TV itu daerah-daerah Purworejo seperti wisata, makanan dan apa info-info dari Purworejo. Jadi Ya, sering benar-benar. jadi anti brand ambassador gitu. Iya, gitu. Mas Tian nih. Sebelumnya Mas Tian ini di perkontenan punya tim nggak? Punya tim konten nih. Dulunya saya itu belum ada timnya, Mas. Belum ada Terus ada kenalan, kenalan ya, kenalan dari dulu beli tiket, tiket. ya tiket Oh. juga. Dilalah saya tuh gabung, Mas. Gabung. Ya, Berarti dari ada paguyuban admin Purworejo itu. Ya. berarti orang baik ketemu orang baik gitu. Ya, itu, Mas. Memang inspiratif sekali. Ya. Awal-awal konten berapa pendapatan yang diperoleh awal-awal?
Hingga sekarang sudah mendapatkan berapa? Awal-awalnya Iya, berapa? dari Indosiar sih Mbak. Oh, Indo. Indo. Berapa? Gaji sepil berapa pendapatannya? Ya, kalau benar sih cuman sehari itu dapatnya 100 ribu. Oh, Harganya tuh 250 tapi dibagi satu per tim. oke. Ya, kayak gitu. Sekarang sudah mengumpulkan berapa banyak pundi-pundi kekayaannya? Coba dari ngonten, hasil ngonten itu. Ya sudah banyak sih Mbak. Boleh Oh, sepil berapa nih kekayaannya? Aduh, Mas Dian jangan hampir udah menyaingi Mas Raffi Ahmad ini. Enggak ngasih, enggak ngasih. Jadi calon Kolomengrat dari Purworejo ini. Berapa? Ya alhamdulillah sih Mbak, sudah lumayan sih, kayak sedikit tapi saya buat kehidupan seperti buat orang tua, seperti buat kuliah dan kehidupan kehidupan sehari. Ya, Jadi bisa dikatakan Mas Dian itu di tulang punggung keluarga juga ya Mas? iya, sebenarnya Mas Dian ini berapa bersaudara? 2 Mas. 2 bersaudara. Iya, Anak ke anak pertama. anak pertama. Iya, Adiknya cewek atau cowok? kalau adik saya sih cowok sih. Cowok. Iya, Oh, Jadi sudah cowok-cowok semua cowok-cowok anaknya. semua ya. Iya. Oke, Mas Dian nih. Kan sekarang udah sukses ya jadi konten kreator di Purworejo ya. Iya. Mungkin udah sampai keluar daerah lah ya. Hmm. Oke, untuk cita-cita ke depannya nih, mungkin 5 tahun ke depan, Mas Dian ini pengen jadi apa ini? Mau ngejar apa lagi nih Mas Dian? Dari Jawa saya ingin jadi influencer. Influencer. Ya, Jawa Mas. Insya Kalau Allah. akunnya rame itu, kalau tambah rame lagi. Oke, Mas Dian, sekali ngonten nih, pernah tembus berapa kali penayangan? Banyak sih Mas, Paling banyak itu Iya. berapa coba? 5 juta Mas. 5 juta Iya. sekali satu tag video itu. Ya, kadang masih ribuan, masih 100, masih 500, ya setengah juta itu. Satu hari saja itu kemarin. Tahu yang video yang bisa tembus sampai 5 juta itu yang mana ya Mas? Itu yang apa? Ya, yang kemarin itu Mbak, yang ikut satu jotos Itu di mana ya Mas? di Wonogiri itu, yang video boxing itu. Oh, Oke. Ya, tanding sama siapa ya Mas? Kalau boleh tahu? itu sananya Iya, tanding sama siapa? sama teman. Oke, Mas Dian nih, mau tanya, tantangan dalam membuat konten ini apa? Hambatan-hambatannya nih, Pak, ceritain. Ya banyak sih Mas, apa tanya. Ya ngeditnya susah itu. Oke. Kadang ide-idenya yang susah. Oh, cari ide itu. Ya cari ide, terus kayak bagi waktu. Kalau kuliah tuh kadang nggak cukup Mas waktunya ya untuk buat konten. Waktu buat konten, buat tugas itu ya Mas? Iya itu banyak. Terus apalagi ya, udah ide sendiri Mas Oh, dari ide sendiri juga. iya kesehariannya saya itu. Kadang sok ngedit sendiri. Oh, oke. Ya, Cara cara Mas Dian untuk menghadapi tantangan itu gimana? Cara kreatif untuk menghadapi itu. Ya, untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang sering terjadi saat mengonten itu. nah, saya berusaha sih Pak, berusaha semaksimal ya dengan cara membantu orang tua ngedit sendiri. Terus kadang membantu orang tua itu kadang sok nggak cukup, terus harus dicukupin gitu ya waktunya. Cara Mas Dian cara Mas Dian bersaing dengan para konten kreator. Mana cara Mas Dian untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang sering terjadi saat mengonten itu? Nah, saya berusaha sih Pak, berusaha semaksimal ya dengan cara membantu orang tua ngedit sendiri. Terus kadang membantu orang tua itu kadang sok nggak cukup, terus harus dicukupin gitu. Gimana cara Mas Dian untuk menghadapi para pesaing-saing konten kreator yang banyak ini? Nah, saya tidak pernah bersaing Mbak ini. Tetap terjadi dengan Iya. brand Mas Dian rakyat kecil itu ya. Saya sendiri saya. Malah sering diajakin collab gitu ya. Iya itu Oke, Mas. sering diajakin collab ya. Ya sering diajak collab itu. Berarti Mas Dian ini pengennya jalan bersama gitu ya, nggak pengen ada persaingan lah, bersaing gitu. Nggak pernah Mas. Oke. Ya. Oke nih Mas Dian, saya nih mau ngajak Mas Dian buat main game nih. Ya. Main Seru-seruan game nih, kita. oh seru-seruan ya. Hmm. Habis tanya jawab tadi gimana tuh? Santai Kita kita, santai lah, santai. refreshing. Oke. Kita main game jawab cepat ya. Oke. Antara Oke. Dian
Mas Tian ini milih ini atau ini gitu ya. Salah satu saja. Pilih salah satu ya. Oke, sebelumnya yang pertama nih. Pecel lele atau mie ayam? Pecel lele sih. Pecel lele. Oke. Yang kedua, ngedit video sendiri atau dibantu? Itu sendiri. Oh, video sendiri. Terus TikTok atau YouTube? TikTok. TikTok. Ya. Sinyal lemot atau kuota habis? Kuota habis. Kuota habis. Tuh. Oke. Terus dapat 1000 like tapi banyak yang nyinyir atau 10 like tapi semuanya positif? 10.000 like semuanya positif. 10 like. Oke. Selanjutnya video lucu atau video sedih? Lucu. Lucu. Oke. Upload konten pagi hari atau tengah malam? Tengah malam. Tengah malam. Netizen bawel apa netizen sok kenal? Netizen. Ya, milih mana tuh? Netizen bawel atau netizen sok kenal? Netizen bawel. Milih netizen bawel ya. Lanjut. Hidup di desa yang tenang atau di kota yang tapi sibuk? Yang tenang. Desa, hidup di desa ya. Pagi yang damai atau malam yang sunyi? Malam yang sunyi. Ngopi atau ngeteh? Ngeteh. Nonton film sendiri atau ngobrol rame-rame? Nonton film sendiri. Dengar ceramah atau dengerin musik? Dengerin musik. Pakai kemeja atau kaos oblong? Kemeja. Banyak endorse produk lokal atau diundang ke podcast nasional? Banyak Indra. Ya. View banyak tapi nggak ada yang komen atau view sedikit tapi ada yang curhat panjang. View yang itu banyak. View banyak tapi nggak ada yang komen. Iya, view yang banyak tapi nggak komen. Nggak ada yang komen. Oke. Wis kakean tutup ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, Tian, terima waktunya, kasih. ya. Oke, Siapa yuk, sih, Mas? lanjut terus. Oke. Tutup. Oke. Sebelumnya nih untuk penutup ada nggak pesan-pesan buat ya seperti yang kayak saudara-saudara Mas Tian nih di Ya, para pemula, para pemula mau gimana nih pesan-pesannya tuh walaupun dengan keterbatasan fisiknya Mas Tian ini apa nih pesan-pesannya? Pesannya ya tetap semangat lah. Tetap semangat. Ya buat konten kreator itu nggak semudah itu. Oke, nggak semudah itu. Iya itu. Oke, terima kasih Mas Tian ya. Mas. Terima kasih, semangat. Kata-kata Mas Tian. Oke, kata-katanya. Jangan lupa. Ayo konten le. Ya. Berikan le ya. 1 2 3. Kata-kata Mas Tian. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa konten lele. Oke.